adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Sekali lagi, adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya, walaupun manusia memiliki dunia dan seisinya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita ya sudah sampai di penghujung pembahasan dari membahas tentang ya bagaimana atau seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita hadapi kelak nanti di alam kubur. Dan semua ini adalah intisari dari pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tiga landasan pokok yang wajib diketahui seorang muslim. Ya, bagaimana dia mengetahui Allah, bagaimana dia mengetahui agamanya, dan yang terakhir adalah bagaimana dia mengenal Nabi Muhammad SAW. Secara panjang lebar sudah kita bahas setiap poin-poin yang ada di dalam kitab ini dengan merujuk kepada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan merujuk kepada penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla dalam syarah beliau terhadap kitab ini. Dan di sini pembahasan kita sudah mengerucut kepada bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya perjuangan beliau menyebarkan agama Islam bersama para sahabatnya sampai ke puncak amalan hijrah itu sendiri, ya perpindahan dari Makkah ke Madinah. Nah di sini di akhir-akhir pembahasan ini mungkin akan mengambil dua kali atau tiga kali pertemuan lagi. Insya Allah kita selesaikan kitab ini. Di sini dibahas oleh beliau setelah kemarin kita bahas tentang bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu meninggal, ya, wafatnya Nabi SAW, sampai ada perdebatan di antara para sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar, ya, bagaimana di situ kita bisa mempelajari keteguhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia katakan kalau seandainya kalian menyembah Muhammad maka Muhammad telah meninggal, tapi ketika kalian menyembah Allah maka Allah adalah zat yang maha hidup. Ya, di situ bisa lihat bagaimana keteguhan iman seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Padahal dia dibanding sahabat yang lain paling dekat dengan Nabi. Ya, dibandingkan dengan yang lain, dia paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdekat. Ya, seluruh apa yang dimiliki oleh Abu Bakar itu diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diceritakan bahwasanya Abu Bakar, Umar bin Khattab ini menginfakkan setengah hartanya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, jadi perjuangan Abu Bakar di dalam berjuang bersama Nabi SAW itu sangat dahsyat sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau seandainya saya diperbolehkan untuk mengangkat seorang kekasih, niscaya aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku, tapi itu hanyalah ukhuwah Islamiyah yang Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya yang kemarin kita bahas. Jadi di situ bagaimana ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tetap tegar dan tetap sabar ketika menghadapi kenyataan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu kemudian ya pada pembahasan ini kali ini insya Allah tabaraka wa taala kita akan membahas tentang bagaimana ya fase setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, kita akan bahas tentang fase setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah azza wa jalla mengatakan wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Agama beliau kekal. Agama yang diajarkan dan dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau wafat, tapi agama ini kekal. Sekarang bagaimana ya sejarah sudah mencatat bagaimana Islam itu hampir pernah menguasai ya seluruh dunia. Ya. Dari Spanyol sampai ke daerah Khurasan yang sekarang disebut dengan Tantan ya. Afghanistan semuanya yang Tantan itu. Uzbekistan itu semua kekuasaan Islam. Ya. Dari apa namanya Khurasan, kemudian melewati Jazirah Arab, kemudian melewati Irak, melewati Syam, ya, melewati kemudian Afrika itu sendiri, sampai masuk ke pintu-pintu Eropa. Itu semua adalah kekuasaan Islam. Dan itu ya, adalah barakah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya menyebarkan agama. Agama ini tetap akan ada sampai nanti hari kiamat.
wa hadza dinuhu, dan ini adalah agama yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu tidak bergantung kepada personal, ya. Jadi walaupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ya, agama, ajaran, ibadah, syariat Islam itu tetap tetap berjalan. Maka di sini ada sebuah hikmah sebenarnya. Ketika ya yang tadi kita bahas tentang bagaimana para sahabat itu sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mencintainya mereka, mereka begitu terpukul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyadarkan mereka bahwasanya yang kita ikuti adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Boleh kita mencintai Nabi Muhammad, tetapi ingat, Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Beliau hidup dan beliau akan meninggal. Begitulah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwasanya agama ini tidak boleh berhenti pada tokoh. Agama ini, syariat ini tidak boleh berhenti pada seseorang. Ya, seorang guru mungkin bisa meninggal. Ya, seorang ulama mungkin bisa meninggal. Tapi yang namanya belajar itu tetap belajar. Ketika seseorang itu sudah kehilangan sosok misalnya, maka dia harus cari sosok yang lain, yang dimana dia bisa kembali belajar, yang dimana dia bisa kembali menuntut ilmu, yang dimana di situ tidak berhenti syariat Islam. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Lalu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau sebutkan la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadarah minhu. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ya, menunjukkan kebaikan itu kepada umatnya. Jadi di dalam Islam ini tidak ada satu kebaikan pun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan kecuali Nabi telah mengarahkan kita kepada kebaikan itu. Sehingga tidak ada celah bagi kita untuk membuat suatu ajaran baru yang kita klaim bahwasanya itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak meninggalkan sedikit pun kebaikan kecuali Nabi ajarkan kita kepadanya. Berarti kalau ada suatu kebaikan yang kita klaim itu adalah kebaikan, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ya mengajarkan kita untuk kebaikan tersebut, itu bukan kebaikan versi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau ya, setidaknya kalau seandainya ya, seseorang itu mengklaim ada kebaikan selain kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak dia telah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat dalam menyampaikan amanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan amanah secara sempurna, ya hanya menyampaikan sebagian dan menutupi sebagian, dan ini jelas adalah ya fitnah terbesar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita yang meyakini apapun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, itulah yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Dan tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyembunyikan sebagian syariat dan mengajarkan sebagian lainnya. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hal yang terkecil dalam agama ini sudah menyampaikan kepada kita sampai perkara-perkara yang terbesar. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada suatu keburukan pun kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti kita akan keburukan tersebut. Mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan secara terperinci satu persatu nama-nama yang kemudian dari daerah ke daerah itu berbeda tentang suatu keburukan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh kaidah, yang dimana kaidah itu bisa dipelajari ya kemudian dikiaskan apakah sama seperti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan atau tidak. Kita ambil contoh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ma askara fahuwa haram, kullu ma askara fahuwa haram, ya, atau ketika Nabi SAW menyebutkan setiap apapun yang menutup akal, setiap apapun yang memabukkan, maka itu adalah haram. Mungkin ketika itu dikenal dengan nama khamar, tapi dengan berjalannya waktu, ya, penamaan khamar itu sendiri bisa berubah. Orang bisa mengistilahkan yang namanya khamar itu dengan sebutan-sebutan lain, dengan istilah-istilah baru, yang dimana istilah-istilah itu menjadikan ya sesuatu yang tadinya haram itu seakan-akan menjadi sesuatu yang baik. Kita lihat bagaimana ya penamaan manusia terhadap khamr itu sendiri beraneka ragam, ya, dan kelihatannya nama-namanya indah, tapi intinya dia adalah khamr, dan itu diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaidah setiap apapun yang memabukkan,
baik sedikit maupun banyak, itu adalah haram. Setiap apapun yang kemudian menutup akal seorang manusia itu adalah khamar dan itu adalah haram. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Kemudian beliau katakan, ya, kebaikan, ya, yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita yang paling puncak, yang paling tinggi adalah tauhid. Adalah tauhid. Bagaimana seseorang itu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seseorang ketika dia menghambakan dirinya itu hanya kepada Allah, bukan juga kepada batu, bukan juga kepada pohon, bukan juga kepada sesama manusia, bukan kepada matahari, bukan kepada bulan, bukan kepada jin, ya, bukan kepada hal-hal yang disembah oleh manusia selain Allah Azza wa Jalla. Itu adalah kesyirikan dan itu dilarang di dalam agama. Jadi inti dari agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dari awal hingga Nabi kita Muhammad SAW adalah mengajak manusia kepada tauhid agar manusia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan. Ini yang harus kita pahami dan ini adalah dasar pelajaran tauhid itu sendiri. Nah, ketika pelajaran tauhid itu tidak dipahami oleh manusia, maka ajaran-ajaran yang ada selain ajaran tauhid itu itu tidak akan memberikan efek yang berarti pada kehidupan mereka. Mungkin mereka, ya, mengamalkan amalan-amalan ibadah yang lain, tetapi ketika pondasi rumahnya itu sudah hancur, dalam arti kata tauhidnya sudah hancur, maka semuanya itu tidak akan berarti dan tidak akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini jelas sekali Allah Azza wa Jalla menyebutkan. Selagi manusia itu hidup, dia punya kesempatan untuk bertaubat. Apapun dosa yang dia lakukan. Tetapi ketika dia mati membawa dosa kesyirikan, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuninya. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuninya. Memang Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun. Tapi Allah sudah jelaskan dari awal kepada kita, kalau seandainya manusia itu mati dalam keadaan menyekutukan Allah dalam peribadatan, dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam peribadatan, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuninya. Ya, jadi walaupun dia memiliki, ya, ibadah-ibadah agung yang lainnya, tetap itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah kebaikan tertinggi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk mengesahkan Allah Tabaraka wa Taala dalam peribadatan. Ya, kalau kita, ya, melihat sejenak ke mungkin samping-samping rumah kita, samping-samping desa kita, samping-samping kota kita, banyak sekali manusia yang terjerembab dalam kesyirikan, ya, yang masih percaya kepada dukun, ya, masih percaya kepada orang yang mereka katakan orang orang pintar, ya, padahal tidak pintar, paranormal, padahal tidak normal. Ini adalah masalah yang kemudian bisa merusak akidah mereka, ya, yang bisa merusak keyakinan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang ketika percaya dengan hal-hal yang seperti itu, mendatangi dukun, kemudian mempercayainya. Ini Nabi SAW sebutkan, laqad kafara ala ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang itu telah kafir dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Dia telah kafir kepada Al-Quran. Jadi orang yang mendatangi dukun, orang yang kemudian dia mempercayai dukun, ya, itu adalah orang yang tidak mempercayai Al-Quran, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara-perkara yang seperti itu masih banyak terjadi dan ini menimpa, ya, banyak sekali dari kaum muslimin. Sehingga yang selamat adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dijaga dari berbagai macam bentuk kesyirikan, baik itu yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Karena tentunya di sini, ya, tauhid itu sendiri kan sebagaimana yang kita pernah bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya, ada bagi menjadi tiga, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, ya. Bisa jadi seseorang itu dia selamat pada tauhid rububiyah tapi dia tergelincir pada tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Bisa jadi seseorang itu dia selamat dari tauhid uluhiyahnya, ya, tapi kemudian dia tergelincir di tauhid asma wa sifat. Bisa jadi selamat di asma wa sifat tapi tergelincir di tauhid uluhiyah dan rububiyah. Semua ini memerlukan ilmu, jamaah. Kita perlu belajar, kita perlu menggali apa sih yang Allah inginkan dari kita ini.
agar kita ini selamat. Ya, ada perkataan yang sangat simpel kemudian mengena dalam hati. Mukmin itu visi misinya adalah bahagia, tapi selamanya. Ya, mukmin itu ya, tujuan hidupnya itu adalah untuk bahagia, tapi bukan bahagia yang sementara, bahagia selama-lamanya. Jadi kita ingin kehidupan kita ini adalah kehidupan yang membahagiakan baik di dunia maupun nanti setelah kita meninggal. Ya, semua adalah kebaikan dan semua adalah kebahagiaan, ketenangan. Dan itu tidak akan kita raih kecuali dengan mendekatkan diri kita kepada ilmu-ilmu syar'i. Yang dengannya kita bisa tahu apa sih yang Allah haramkan atas diri kita. Tidak boleh kita dekati. Apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari kita sehingga bisa kita amalkan. Apa yang Allah Azza wa Jalla cintai dari amalan-amalan sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui amalan-amalan itu. Itulah yang akhirnya nanti mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan Allah Azza wa Jalla ridho kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah telah ridho kepada seorang hamba, Allah Azza wa Jalla akan memberitahukannya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit. Penduduk langit semuanya akan tahu. Nabi SAW bersabda, ketika Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, maka dia akan mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka fa'ahibbah, cintailah dia. Malaikat Jibril mengatakan kepada seluruh ahlus sama, kepada seluruh penduduk langit. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai si fulan dari penduduk bumi. Fa'ahibbuhu, cintailah dia. Lalu kemudian, ya, fayudau al-qabulahu fil ard. Orang yang kemudian dicintai oleh seluruh penduduk langit, maka secara otomatis ya Allah Azza wa Jalla akan menurunkan qabul, diterima. Apa yang diterima? Orang itu di mana? Di bumi. Jadi orang yang baik, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, itu pasti akan ya secara fitrahnya disayangi dan dicintai juga oleh manusia. Manusia akan cinta sama dia. Orang baik itu dicinta sama manusia ya. Orang yang menyebarkan kebaikan, orang yang ingin kebaikan kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada temannya, ya dia menghabiskan usianya untuk membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain selamat, memikirkan orang lain, tidak egois dalam kehidupan dirinya, tidak hanya dirinya yang dia pikirkan. Dia memikirkan bagaimana saudaranya ini bisa selamat dunia dan akhirat, bagaimana saudaranya ini bisa makan, bagaimana saudaranya ini bisa bisa hidup dengan nyaman. Itu kan ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam. Ya sebenarnya umat Islam ini hanya tinggal mempraktekkan dan menjalankannya. Karena Islam sendiri itu tidak pernah mengajarkan keegoisan, ya. Bagaimana dia itu memikirkan hanya dirinya sendiri, tidak. Islam itu adalah Islam mengajarkan agama yang mengajarkan jamaah. Kita melihat bagaimana kondisi lingkungan kita. Kita melihat apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Maka dari itu di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ayul islami afdal. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal dalam Islam ini? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, taqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tut'imut ta'am. Ya. Tut'imut ta'am. Engkau memberikan makanan. Mungkin ini adalah hal yang remeh bagi kita. Tapi memberikan makanan ya, kepada orang yang membutuhkan, ya, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Memberikan makanan, membuat orang bahagia, membuat orang tersenyum. Orang itu sebenarnya banyak sekali di lingkungan kita, mereka bukan menolak kebenaran sebenarnya. Mereka bukan bukan tidak mau sholat. Mereka bukan tidak mau taklim. Mereka bukan tidak mau belajar. Keinginan itu mau, ya, sangat besar sekali keinginan mereka untuk belajar, untuk kemudian perhatian terhadap agama mereka. Cuma masalah perut mereka lapar. Perut mereka lapar. Anak-anak mereka butuh susu misalnya. Anak-anak mereka itu butuh kebutuhan yang tidak bisa ya ditinggalkan. Sehingga ya hajah mereka adalah mencari dunia, mencari dunia, mencari dunia sehingga tidak mampu mereka untuk memfokuskan diri dalam kajian ilmu syar'i.
Kebutuhan kita adalah ketika kita diberikan kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tutupi kebutuhan teman kita itu. Kita tutupi kebutuhan saudara kita itu. Kita tutupi kebutuhan kerabat atau tetangga kita itu. Yang dengannya dia bisa mempelajari ilmu Allah Azza wa Jalla. Yang dengannya kita bisa mendapatkan amal jariah dari dirinya. Ya, maka dari itu Islam itu mengajarkan kepada memeluknya berbagai aspek kebaikan. Tidak terhingga. Pokoknya kebaikan yang ada dalam Islam itu sangat tidak terhingga. Begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang dengannya kita bisa meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Dengannya kita bisa masuk ke dalam surga. Yang dengannya kita bisa selamat dari azab-azab Allah Azza wa Jalla. Baik di dunia, di alam kubur, maupun di alam akhirat nanti. Banyak sekali amalan-amalan kebaikan. Yang semua itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuntun kita kepadanya. Maka di sini ikhwati fillah ya azani Allah wa yakum, harus kita pahami bersama di sini ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan sedikit pun kebaikan kecuali Nabi telah menunjukkannya kepada kita. Dan puncak kebaikan itu adalah tauhid. Karena dengan tauhid kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, kita bisa selamat dari azabnya Allah. Kita bisa selamat dari murkanya Allah. Kita bisa selamat dari amarahnya. Ini harus kita pahami dulu. Kemudian ya di antara hal-hal ya setelah tauhid itu sudah ada jami' ma yuhibbuhullah. Seluruh apa yang membuat Allah ridho dan mencintai kita. Itu sudah Nabi SAW ajarkan. Wa syarrul ladzi hadzara minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Dan keburukan yang Nabi SAW wanti-wanti kita dari keburukan tersebut, puncaknya adalah kesyirikan. Nah, karena dengan syirik itu amalan apapun, kebaikan apapun tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak ridho untuk disyirikan. Ya, Allah tidak ridho untuk disekutukan dalam peribadatan. Begitu juga seluruh hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Itu telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun yang luput dari penjelasan beliau. Ba'athahu Allahu ila nasi kafatan wa aftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-ins wal jin wa dalil qawlu ta'ala. Ya Allah tabaraka wa ta'ala ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh ya manusia. Jadi beda Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Misal kaum Bani Israel ya diutus Nabi Musa hanya untuk kaum Bani Israel saja. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak. Nabi Muhammad tidak hanya diutus kepada bangsa Quraisy. Nabi Muhammad tidak hanya diutus pada kaum Arab saja. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada orang Arab dan selain Arab. Ya, dari yang hidungnya pesek, ya, dari hidungnya mancung, ya, ada dari yang kulitnya hitam, sampai kulitnya putih, kuning, itu semua adalah masuk kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk kepada cangkup dakwahnya beliau, risalah nabawiyahnya beliau. Waftara dan Allah mewajibkan kepada jin dan manusia untuk taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya ada dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla menekankan bahwasanya mengutus Rasul seorang Muhammad itu adalah aku. Namanya Allah yang mengutus. Kemudian Allah utus Nabi Muhammad tujuannya jelas untuk mendakwahkan seluruh manusia, bukan hanya orang Arab saja. Wa akmalallahu bihiddin, yang dengannya Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama ini. Ya, setelah Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad, Allah menurunkan wahyunya, ya, turunkan secara bertahap tentunya. Di setiap peristiwa dan setiap kejadian yang terjadi, yang kemudian menjadi pelajaran bagi seluruh manusia sampai hari kiamat nanti.
Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agama-agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagi kalian. Jadi dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan semua ajaran syariat Islam itu telah sempurna. Semua ajaran syariat Islam itu tidak perlu lagi untuk ditambah-tambahkan. Tidak perlu lagi untuk dikurang-kurangi. Ajaran Islam itu tidak perlu lagi untuk direvisi. Ajaran Islam tidak butuh lagi untuk diotak-atik. Syariat Islam tidak perlu lagi dirobah-robah. Syariat Islam itu akan berlaku, itu akan bisa dipakai, ya, walaupun zaman sudah berbeda, walaupun tempatnya bukan di padang pasir, ya. Itu syariat dari Allah Azza wa Jalla. Dan di mana syariat ini bisa dipakai orang yang hidup di padang pasir maupun hidup di tempat bersalju ataupun hidup di tempat yang tidak ada salju ataupun tidak ada padang pasirnya. Itu syariat dari Allah. Allah yang tahu manusia itu yang terbaik bagi mereka seperti apa undang-undangnya. Manusia itu ya paling baik bagi mereka, paling pas bagi mereka, ya aturannya seperti apa. Allah paling tahu manusia itu kalau terjadi di antara mereka pencurian, hukuman apa yang terpantas sehingga bisa mengurangi pencurian yang terjadi di antara mereka. Allah paling tahu manusia itu kalau terjadi fawahish, perbuatan keji, perzinahan di antara mereka, hukuman apa yang membuat manusia itu kapok? Allah paling tahu. Allah paling tahu syariat apa, hukuman apa yang seandainya manusia itu murtad dari agama Allah, hukuman apa yang pantas bagi orang tersebut? Itu Allah yang maha mengetahui. Karena Allah yang menciptakan kita. Tahu itu syariat yang akan membuat manusia kapok dari sebuah perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak perlu bagi kita untuk mengotak-ngatik lagi. Tidak perlu bagi kita untuk berubah-ubah. Tidak perlu bagi kita untuk mengkritisi agamanya Allah. Kritis itu dalam perkara lain selain agama. Kalau itu berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis, tidak boleh kita kritis. Taklid, taklid saja sudah. Terima, telan bulat-bulat. Syariatnya Allah itu terima telan bulat-bulat. Tidak perlu untuk memainkan akal. Tidak perlu untuk capek-capek berpikir, ya, mengotak-ngatik syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah jelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam yang sekarang itu, yang hari ini telah aku sempurnakan adalah Islam yang aku ridhoi, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dibacakan kepada para sahabat di hari itu. Islam yang kalian saat ini berada di atasnya adalah Islam yang aku ridhoi, kata Allah. Jadi kalau seandainya Islam itu dikurangi kadarnya atau ditambah-tambahkan kadarnya, tidak sebagaimana Islamnya Nabi ketika itu dan para sahabat, maka itu adalah Islam yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, dalil berikutnya adalah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-30 sampai 31 Allah sebutkan ini tentang apa? Tentang kematian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati. Dan sesungguhnya mereka, ya, selain dirimu hai Muhammad, semua mereka akan mati pula. Kemudian kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabbmu. Kapan ini? Di persidangan nanti di akhirat. Persidangan di akhirat, manusia akan saling berhujjah antara satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, yang namanya kebenaran di persidangan akhirat itu adalah keadilan yang tidak mungkin terkalahkan. Bisa jadi kita di dunia ini, ya,
Karena orang yang menghukumi atau menyidang kita adalah kawan kita, atau orang yang bisa kita sogok, atau orang yang kemudian bisa kita tekan dan bisa kita ancam, kita bisa selamat dari persidangan dunia. Tapi suatu kezaliman yang kita lakukan di dunia ini, kita tidak akan selamat dari keburukan tersebut pada persidangan akhirat. Maka dari itu, ikhwatifillah azani Allah wa yakum, kita mengingatkan kepada diri kita dan kepada antum semuanya, ayo coba kita ingat, kita pernah menzalimi siapa? Minta maaf kepada setiap orang yang pernah kita zalimi. Karena terkadang kezaliman itu terjadi tanpa kita sadari. Ya, kezaliman, ya, baik itu fisik, kita menzalimi orang lain, ataupun kita menzalimi waktu orang lain, ataupun kita menzalimi jasa orang lain, ataupun kita menzalimi harta orang lain. Ini adalah sebuah, ya, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sampai orangnya itu ridho kepada kita. Karena ini berkaitan antara manusia dengan manusia. Jadi dia harus minta keikhlasan, dia harus minta, ya, maaf dari orang yang dia zalimi. Ketika itu sudah dimaafkan, maka tentunya, ya, tinggal minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla, dan tentunya dia akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyebutkan sesungguhnya kamu akan mati wahai Muhammad, dan mereka semua akan mati. Dan nanti pada hari kiamat kalian akan berbantah-bantahan di hadapan Rabb kalian. Wan nasu idza matu yub'atsun, kata Syekh Muhammad, setiap orang yang meninggal akan dibangkitkan. Ini kurang lebih sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya orang yang mati dia pasti akan dibangkitkan. Nah, namanya kebangkitan itu adalah sebuah kepastian. Dalam surat Taha ayat yang ke-55 Allah menyebutkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam ayat ini jamaah sekalian Allah mengingatkan kita nih, semua dari kita. Minha, dari tanah, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Jadi kita ini tidak bisa sombong. Kenapa? Karena sesuatu yang uh, paling di bawah, ya, paling paling hina, yaitu tanah itu sendiri. Kita tercipta dari tanah. Kita tercipta dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan di tanah itu pula kami akan mengembalikan kalian. Kalian mati, kembali kemana? Kembali ke tanah. Ya. Kalian diciptakan dari tanah. Ketika kalian mati, kami kembalikan ke tanah. Wa nukhrijukum taratan ukhra, dan kami akan mengeluarkan kamu pada hari kiamat, di hari yang lain. Ya, jadi setelah hari kiamat itu terjadi, kemudian Allah membangkitkan seluruh makhluk. Disitulah manusia yang tadinya sudah dikembalikan ke tanah, dia akan dibangkitkan kembali. Wa qauluhu ta'ala. Jadi itu mengingatkan kita, jangan kita itu bersifat langit. Langit kan tinggi. Jangan bersifat tinggi, jangan bersifat sombong. Kita harus ingat, kita berasal dari tanah dan akan dikembalikan kepada tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Tawadhu, rendah hati kepada siapapun, ya. Makanya seorang penuntut ilmu itu, ya, di antara cirinya adalah selalu rendah diri, selalu tawadhu. Mungkin dia banyak mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh temannya, kawannya. Tapi sifat dia, ya, terhiasi dengan sifat-sifat tawadhu. Merasa dirinya, ya, masih butuh banyak belajar. Dia mau mendengarkan dari orang. Dia mau menerima masukan dari orang. Ya. Dia kemudian tidak menyombongkan dirinya. Sombong itu sendiri adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Kebenaran dari siapapun. Mau orang itu baru belajar kemarin. Ketika dia membawa kebenaran, kita terima dengan lapang dada. Kita jauhi, ya, sifat-sifat sombong dengan menolak kebenaran itu sendiri. Mau orang itu adalah murid kita sendiri, anak kita sendiri, ya, ketika yang dibawa oleh dia adalah kebenaran, kita harus tundukkan ego kita. Kita harus terima yang dia bawa itu adalah kebenaran. Tidak boleh kita menolaknya, karena itu adalah menolak wahyunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam surat Nuh ayat 17 sampai 18 Allah berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah
ya, menumbuhkan kalian dari tanah. Maksudnya apa? Allah menciptakan kalian dari tanah, mengeluarkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah pula yang akan mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu dari tanah pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Ini maknanya sama dengan ayat sebelumnya. Penekanan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya manusia diciptakan dari tanah, kemudian akan dikembalikan ke tanah, lalu dibangkitkan dari tanah pula. Kemudian Syekh Muhammad mengatakan wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Dan setelah manusia itu dibangkitkan, maka mereka akan menjalani hisab, ya, dihitung amalan-amalannya. Wa majziyun, dan dia akan mengalami apa? Jaza, pembalasan dari setiap amalan yang mereka lakukan. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan lalu ya. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah Azza wa Jal memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang mereka kerjakan dan agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan pahala yang lebih baik pula. Ya. Allah Azza wa Jal membangkitkan manusia itu untuk memberikan balasan. Jadi negeri akhirat itu adalah tempat pembalasan. Kesempatan kita beramal di dunia ini 60 tahun. Mungkin kalau kita hidup sampai usia 60. 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun ya. Tergantung dengan usia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dan tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan dia akan mati. Apalagi sekarang ini ya banyak sekali orang-orang yang kemarin kita bertemu dengan mereka dalam keadaan sehat, tapi tiba-tiba mendapat kabar si fulan wafat, si fulan mati, si fulan meninggal, si fulan kembali ke rahmatullah. Seharusnya seperti ini menjadikan ya pelajaran bagi kita bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak selamanya. Kita hidup di dunia ini sementara. Orang-orang itu sudah bepergian ke ya alam kubur satu persatu. Kita di sini tinggal menunggu giliran saja. Ya, tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal. Tidak ada yang tahu kapan dia akan mati. Sehingga yang dapat kita lakukan adalah meninggalkan amalan baik di dunia ini sehingga itu bisa mengalir sebagai pahala walaupun jasad kita ini sudah di dalam kuburan. Maka di sini khotifillah ya azani Allah wa yakum, ya, tugas kita adalah melakukan ibadah. Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu pintunya sangat banyak, ya. Di antara sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seorang hamba walaupun dia sudah meninggal, Allah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan idza mata ibnu Adam, ketika seorang manusia itu meninggal, inqata amaluhu, maka seluruh amalannya terputus. Tidak bisa lagi sholat dia. Orang yang sudah mati tidak bisa lagi dia bersedekah. Orang yang sudah mati tidak bisa lagi dia membantu tetangganya. Orang yang sudah mati tidak bisa lagi berzikir, tidak lagi bisa bertilawah Quran, tidak lagi bisa melakukan tahajud, tidak bisa lagi. Seluruh amalnya terputus. Illa min thalath, kecuali dari 3 amalan. Dan 3 amalan inilah yang kita kejar jamaah. Wallahi dunia ini ya tidak akan habis kita kejar. Harta yang kita tumpuk itu tidak akan bermanfaat bagi kita di alam kubur kalau tidak kita infakkan. Keluarga kita, ya, mungkin anak-anak yang kita banggakan, ya, pasangan-pasangan yang kita banggakan di dunia ini, yang kita perjuangkan hidup kita untuk mereka, bukan memperjuangkan Allah, enggak, tapi memperjuangkan keluarga. Itu mereka adalah yang pertama kali menikmati hasil kerja keras kita di dunia ketika kita meninggal. Ya, jadi kita apa namanya bekerja keras, ya, mengenyampingkan ulum syariah, mengenyampingkan belajar, kita mengenyampingkan ilmu agama untuk mengejar dunia. Setelah dunia itu kita tumpuk, Allah cabut nyawa kita. Dapat kita rasakan itu kenikmatan-kenikmatan duniawi sementara yang sudah kita capek-capek kumpulkan. Dan kita tidak meninggalkan ilmu agama di keluarga kita. Kita tidak ajari
anak-anak kita. Kita tidak arahkan anak-anak kita untuk belajar dan mendekat kepada ilmu agama. Ya. Sehingga harta yang tadinya sudah kita capek-capek kumpulkan, itu semua dipakai di jalan yang membuat Allah Azza wa Jalla murka. Dipakai oleh anak-anak kita di jalan yang Allah Azza wa Jalla murkai. Yang akhirnya itu menjadi apa? Sesuatu yang mengirimi, ya, dosa-dosa jariah kepada kita semua di alam kubur. Ya. Maka dari itu ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan bahwasanya innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya seorang mayit itu dalam alam kubur dia akan diazab karena tangisan dari keluarganya. Nah, ini terjadi perselisihan di sebagian ulama. Bagaimana seseorang itu dia diadab, dia dihukum karena perbuatan orang lain. Dan dalilnya jelas dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala taziru wazratu wizra ukhra. Seorang manusia dia tidak akan memikul dosa orang lain. Maknanya apa? Setiap orang dia hanya akan memikul dosanya masing-masing. Dia tidak akan. Jadi maksudnya gini, seorang anak tidak akan memikul dosa kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya tidak akan memikul dosa anak. Tapi apa maksud Nabi SAW di hadis ini? Disebutkan bahwasanya dalam memahami hadis ini adalah orang tua yang tidak berpesan kepada anaknya agar jangan, ya, meratapi kematian dirinya. Ini adalah orang tua yang kemudian akan mendapatkan dosa niyahah dari keluarganya sendiri. Kita ulangi ya. Jadi penting ini buat kita semua. Kita harus memberikan wasiat, kita harus memberikan nasihat, harus memberikan pelajaran agama bagi anak-anak kita. Ya, secinta apapun kalian kepada diri saya, jangan pernah melakukan niyahah. Niyahah itu diharamkan dalam agama. Apa niyahah? Meratapi mayit, nangis meraung-raung, kemudian menyobek-nyobekkan baju, ya, kemudian menampar pipi, ya, menggunduli rambut. Ini meratap atas kematian. Nah, ini dilarang dalam agama. Kalau seandainya orang tua itu telah mengingatkan anaknya, sudah mengarahkan anaknya untuk tidak melakukan meratapi mayitnya, maka ketika anak itu nanti melakukannya, seorang seorang orang tua itu dia akan terlepas tanggung jawab. Akan terlepas tanggung jawab dalam arti kata dia tidak akan masuk ke dalam adab yang Nabi SAW sebutkan. Ya. Dia tidak akan mendapatkan adab itu. Dia tidak akan mendapatkan ancaman. Kenapa? Karena dia sudah mengingatkan. Nah, yang salah, yang diadab, yang dihukum adalah orang tua yang tidak mengingatkan. Ini maknanya baru satu permasalahan. Cuma gara-gara masalah meratapi. Padahal kalau dirunutkan, itu fitrah manusia. Seorang anak akan menangis, ya, ketika dia kehilangan ibunya, kehilangan bapaknya. Tapi itu butuh untuk kita ingatkan kepada anak-anak kita. Kita ingatkan kepada pasangan-pasangan kita. Kita ingatkan kepada keluarga kita. Dan ini baru satu sisi. Baru masalah meratapi mayit. Belum lagi, ya, kewajiban kita untuk menasehati keluarga kita dalam bertakwa kepada Allah. Ketika menggunakan handphone misalnya. Ya, bagaimana anak-anak kita itu bisa dengan bebasnya terseluncur di media-media sosial. Ya. Dan itu semua kita yang fasilitasi. Kita yang belikan HP-nya. Ya. Kita boleh membelikan kuota internetnya tiap bulan. Tapi ternyata itu digunakan oleh mereka untuk apa? Hanya untuk mengirim dosa kita ketika nanti kelak kita sudah mati. Ini kan rugi. Wah, seorang mukmin yang tidak mempelajari agamanya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang harus dia berikan bimbingan kepada anaknya, kepada pasangannya, kepada adik kakaknya. Itu adalah seorang mukmin yang merugi. Merugi. Seorang mukmin yang merugi. Seorang mukmin yang cerdas, dia akan mempelajari.
Apa yang akan menjadikan dirinya ini selamat dari api neraka? Apa yang jadi menyebabkan dia itu bisa masuk ke dalam surga? Itu mukmin yang cerdas. Jadi seorang mukmin itu dia mempercayai setelah kematian pasti akan ada kebangkitan. Maka dari itu ciri orang kafir adalah tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Makanya beliau katakan di sini, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara, kata Syekh Muhammad. Barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka ia telah kafir. Tidak percaya hari kiamat. Tidak percaya ada kebangkitan. Tidak percaya bahwasanya manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak percaya bahwasanya manusia itu akan dihukum. Ya, mereka meyakini manusia ketika mati ya sudah mati, selesai. Ya, selesai sudah. Gamenya sudah berakhir. Ini adalah kepercayaan orang-orang kafir yang akan mereka sesali kelak nanti di akhirat. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ketujuh Allah menyebutkan za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Jadi Al-Qur'an ini luar biasa dahsyatnya jamaah. Setiap apapun syubhat orang kafir, apapun syubhat orang-orang munafikin, syubhat orang-orang yang zalim, itu sudah Allah bantah dan Allah patahkan dalam Al-Qur'an. Jadi seorang mukmin itu ketika dia mempelajari Al-Qur'an, dia akan semakin kuat keyakinan dan keimanannya kepada Allah. Allah menyebutkan orang-orang kafir itu mengklaim bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Tidak demikian demi Allah, benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian, akan diinformasikan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan di dunia. Bukan hanya dibangkitkan saja, tetapi sedikit apapun yang kalian lakukan di dunia itu akan diingatkan kembali kepada kalian kelak nanti di akhirat. Wadzalika 'ala Allah yasir. Dan semua itu adalah mudah bagi Allah. Membangkitkan manusia, ya, memberikan balasan kepada manusia, menyidang manusia dari awal sampai akhir. Bayangkan manusia dari awal sampai akhir. Kita aja terkadang untuk mengurusi anak kita, anak-anak ya, anak kita sendiri. 2 orang, 3 orang, 4 orang, kesusahan luar biasa. Tapi Allah Azza wa Jalla kelak nanti di alam barzah akan menyidang seluruh manusia. Seluruh manusia, tidak ada satupun yang akan terluput dari persidangannya Allah. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini apa? وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ yasir. Dan hal itu adalah sangat mudah bagi Allah. Jadi di sini ya tidak bisa kita itu sombong. Ya, kita hidup di dunia ini sementara. Jangan neko-neko. Tidak usah membuat atau berbuat sesuatu yang akan merugikan kita kelak. Ya. Fokus untuk ibadah. Fokus ibadah. Kira-kira apa ibadah yang bisa saya lakukan hari ini? Apa ibadah yang bisa saya kerjakan hari ini? Kebaikan apa yang bisa saya sembah? Itu yang seharusnya menjadi ya target kita setiap harinya. Abu Bakar As-Siddiq itu makanya kenapa beliau termasuk unggul di hadapan Nabi SAW dibandingkan sahabat lain. Tidak ada satu kebaikan pun yang beliau ketahui kecuali beliau akan menjadi orang yang pertama kali mengerjakannya di hari itu. Ketika Nabi SAW selesai sholat subuh, bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang yang sakit? Hanya Abu Bakar mengangkat tangan. Siapa di antara kalian yang sudah menghadiri pemakaman jenazah? Abu Bakar yang mengangkat tangan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah sedekah? Siapa? Kebaikan-kebaikan itu Abu Bakar yang mengangkat tangan. Jadi itu jemaah. Barakallahu fikum. Kemudian ya di sini masuk kepada syarahnya dari Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau katakan Nabi SAW diutus untuk seluruh jin dan manusia. Ya, beliau yaitu Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, artinya beliau adalah Rasul Allah untuk seluruh manusia. Kemudian dalam ayat ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a, ya ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada seluruh manusia dan yang mengutusnya adalah zat yang menguasai langit dan bumi. Di tangannya lah kekuasaan menghidupkan dan mematikan.
Dan dialah zat yang Maha Esa dalam uluhiyah dan rububiyahnya. Di akhir ayat Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar beriman dan mengikuti Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Dan ini bukan kekurangan untuk beliau, tapi kelebihan. Mungkin kalau kita tidak bisa membaca dan bisa menulis, ini kekurangan bagi kita. Tapi di sisi Nabi ini adalah kelebihan. Karena keimanan kita terhadap Rasulnya adalah sebab datangnya hidayah ilmiah dan amaliyah. Ya, di balik keimanan kita kepada Nabi, ini adalah sebab datangnya hidayah dalam bentuk ilmu dan amal, yaitu hidayah irsyad, yaitu hidayah petunjuk dan hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dialah seorang utusan Allah kepada seluruh jin dan manusia. Jadi Nabi SAW itu tidak hanya mendakwahkan manusia, tetapi juga mendakwahkan jin. Jin itu juga ada yang kafir, ada yang mukmin ya. Jin itu ada yang saleh, ada yang fasik, ya. Jin-jin yang mengganggu manusia ya dengan dalih sebagai khodam, sebagai penjaga, sebagai pelindung. Itu ada jin-jin fasik semua. Dan kebanyakan dari mereka adalah jin-jin yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Jin yang saleh, jin yang beriman kepada Allah, ya, yang bertakwa kepada takut kepada Allah tidak mungkin mengganggu manusia. Kemudian kesempurnaan Islam. Ya. Dalam ayat yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama ini dan mencukupkan nikmatnya kepada umat Islam. Kata beliau, maksudnya agama yang Nabi bawa adalah agama kekal sampai hari kiamat. Hingga saat meninggal dunia, ya, beliau SAW telah menjelaskan segala aturan hidup yang dibutuhkan manusia sehingga Abu Dzar berkata, Nabi tidak membiarkan burung yang sedang terbang di langit, melainkan telah beliau sebutkan pengetahuan tentangnya. Ini kata Abu Dzar, seorang sahabat Nabi SAW menyebutkan, Nabi itu telah mengajarkan segala sesuatu sampai ada burung yang terbang di atas langit, ya, tidaklah ada burung yang terbang di atas langit, melainkan Nabi sebutkan kepada kita pengetahuan tentang burung itu. Jadi tidak ada hal yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam mengajari umat kebaikan. Salah seorang dari kaum musyrikin bertanya kepada Salman Al-Farisi, ini sahabat yang mulia ya, dari Persia. Apakah Nabi kalian juga mengajarkan hingga cara buang hajat? Ya, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil. Apakah Nabi kalian mengajari kalian sampai bagaimana cara bersuci, bagaimana cara beradab, bagaimana cara untuk buang hajat? Apa kata Salman Al-Farisi? Benar. Nabi SAW melarang kita buang air besar dan kecil menghadap kiblat. Ketika buang air besar, buang air kecil, tidak boleh seorang muslim menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Ya. Seorang muslim juga dia harus beristinja eh, harus lebih dari 3 batu. Jadi kalau dia menggunakan batu, tidak boleh kurang dari 3. Kemudian dia beristinja dengan tangan kanannya. Tidak boleh dengan tangan afwan. Dia tidak boleh beristinja dengan tangan kanannya. Ya, mohon maaf, tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Ya, dia membersihkan tempat keluarnya kotoran itu harus dengan tangan kirinya. Ini semua diajari oleh Nabi SAW. Syarat ini sudah sangat sempurna. Dan tidak boleh beristinja dengan kotoran hewan. Kotoran hewan yang sudah kering itu tidak boleh digunakan untuk beristinja. Atau dengan tulang. Ini juga tidak boleh. Nabi SAW telah menjelaskan seluruh masalah dalam agama, baik dengan ucapan, perbuatan, ketetapan, atau dengan jawaban bagi suatu pertanyaan. Dan sesuatu yang paling agung yang telah diterangkan oleh Nabi adalah masalah tauhid. Sudah kita bahas tadi ya. Setiap yang diperintahkan berakibat baik bagi umatnya. Sebaliknya segala yang dilarang berdampak buruk bagi umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun apa yang tidak diketahui dan tuduhan sebagian orang bahwa perintah dan larangan agama adalah memberatkan, maka tuduhan ini jelas muncul dari orang-orang yang dangkal pemikirannya. Ini banyak ya. Orang-orang munafikin mengatakan syariat Islam itu adalah syariat yang memberatkan. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang terlalu bertakalluf, terlalu ekstrim, terlalu berat, terlalu menyusahkan. Ini adalah ya pemikiran atau tuduhan yang datang dari orang-orang yang dangkal pemikirannya, sedikit kesabarannya, lemah imannya. Karena kaidah umum menyatakan Allah tidak menjadikan agama bagi kita sebagai suatu yang memberatkan dan membebani. Bahkan seluruh perintah agama mudah dan ringan. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Ini ayat menjelaskan bahwa syariat Islam yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kita adalah syariat yang penuh dengan kemudahan. Kemudian
Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra tadi ya. Kemudian dalam surat Al-Had ayat yang ke-78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesulitan, suatu kesempitan, kesukaran. Dalam Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah sebutkan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkan kalian dalam syariat ini. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan nikmat dan agamanya. Tapi kemudian beliau menyebutkan ayat ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segenap umatnya. Ayat mana ini? Yaitu ayat yang disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah azza wa jalla, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dan segenap umatnya akan mengalami kematian dan mereka akan diadili di hadapan Allah dengan seadil-adilnya. Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan dan menguasai orang-orang yang beriman. Baik, kebangkitan setelah kematian. Ini tadi yang kita bahas tentang bagaimana Allah membangkitkan seluruh manusia yang telah meninggal. Mu'allif di sini Syekh Muhammad menyebutkan manusia yang telah mati akan mengalami kebangkitan. Mereka dibangkitkan dan dihidupkan kembali setelah mati untuk menerima balasan. Inilah tujuan diutusnya para rasul agar mereka beramal untuk hari kebangkitan dan hari mahsyar. Hari yang disebutkan Allah sebagai hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat menakutkan, sehingga hati berserah diri dan takut hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-17 sampai ke-18, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Di sini perhatikan jamaah, ayat ini ya sangat luar biasa. Allah sebutkan, maka bagaimanakah kalian dapat memelihara diri jika kalian tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Jadi hari kebangkitan itu adalah hari yang menjadikan anak-anak bisa beruban. Luar biasa dahsyatnya. Kita bisa bayangkan hari itu ya. Hari yang sangat mencengkam, hari yang sangat menakutkan. Yang bisa menjadikan seorang anak kecil itu beruban. Bagaimana kalian bisa memelihara diri kalian kalau seandainya kalian mengingkari hari kebangkitan? Itu makna ayat ini. As-sama'u munfatirum bih. Ya, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, ya, kemurkaan Allah, amarahnya Allah. Wa kana wa'duhu maf'ula, dan janji Allah itu pasti akan terlaksana. Keterangan dari Syekh Muhammad dalam masalah ini mengisyaratkan agar kita beriman kepada hari kebangkitan. Untuk itu, ya, pengarang mengemukakan dua ayat sebagai dalil, yaitu dalil minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakanmu, yaitu tatkala Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah pula kami akan mengembalikan kalian, yaitu dengan cara dikubur setelah datang kematian. Kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu pula kami akan mengeluarkan kalian pada hari yang lain, yaitu di saat datangnya hari kebangkitan pada hari kiamat. Dan Allah menyebutkan wallahu ambatakum minal ardi nabata tadi, dan Allah menumbuhkan dari tanah, menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah pula yang mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian dari dalam tanah pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Ayat ini sejalan dengan firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat-ayat semakna ini banyak sekali. Allah telah banyak memperlihatkan bukti yang nyata kepada kita akan terjadinya hari pembalasan agar manusia bertambah yakin dan beriman sehingga mereka giat beramal saleh untuk hari tersebut. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang beramal untuk akhirat dan berbahagia di hari pembalasan. Tapi kemudian di sini ya disebutkan pembahasan tentang hisab. Disebutkan pembahasan tentang hisab. Wa ba'dal ba'tsi muhasabun wa majziyuna. Baik, ini kemungkinan pembahasannya panjang ya. Kita ambil yang, atau kita bahas permasalahan ini di pertemuan yang akan datang saja ya, agar pembahasannya tidak terputus di tengah-tengah. Mungkin itu saja yang dapat kita kaji atau kita bahas bersama pada pertemuan kali ini ya. Kita harus tetap meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat di dalam menuntut ilmu, bukan hanya semangat belajar tetapi semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapati, yang telah kita dengar, yang telah kita ketahui ya.
kita juga meminta kepada Allah untuk diberikan semangat untuk mendakwahkan ilmu yang telah kita ketahui. Karena seseorang itu ketika berdakwah, dia akan tertuntut untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia ketahui. Maka dari itu, ya Nabi SAW menyebutkan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Kita ini dalam apa namanya, dalam kajian online ini semua dari kita. Mungkin ada 12 orang di sini, ada 13 orang di sini. Semua dari kita ada kewajiban untuk berdakwah. Walaupun hanya menyampaikan satu ayat saja, hanya menyampaikan satu hadis saja. Ini selama 1 jam, selama 1,5 jam kita bersama berkumpul di sini, banyak sekali ayat-ayat yang sudah kita bahas. Banyak sekali hadis-hadis yang sudah kita bahas. Banyak sekali ya hikmah-hikmah yang telah kita urai satu persatu. Jadi coba kita share kepada orang-orang terdekat kita, ya setiap habis kajian dari apa yang kira-kira bisa saya share ke orang terdekat saya? Apa yang bisa saya share ke anak-anak saya? Apa yang bisa saya sharing kepada suami saya, kepada istri saya, kepada kedua orang tua saya, kepada adik kakak saya, kepada tetangga-tetangga saya? Apa yang bisa saya share dari kebaikan ini kepada mereka? Yang dengannya ketika orang itu sharing ilmu, tentu dia akan menyempurnakan penguasaan dia terhadap materi itu. Beda sama orang yang kemudian hanya mendengarkan, tidak pernah menyalurkan. Ya, ilmunya itu ya sudah itu menumpuk, sedikit demi sedikit akan hilang. Tapi beda ketika dia itu diinfakkan. Ilmu itu beda dengan harta. Harta itu ketika kita punya, kemudian kita infakkan, mungkin harta itu hilang, tidak lagi kita pegang. Tapi ilmu semakin banyak kita infakkan, maka ilmu itu akan semakin banyak. Ilmu itu akan semakin banyak. Semakin banyak kita ya memberikan arahan kepada orang lain, semakin banyak kita menasihati orang lain, semakin banyak kita mendakwahkan orang lain, ilmu kita itu akan bertambah, ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla akan bertambah, ya. Mungkin di dunia ya dulu kita memiliki masa-masa kelam, tapi ini masih ada kesempatan di depan kita, kesempatan hidup yang Allah berikan, kesempatan waktu yang Allah berikan, kesempatan hidayah yang Allah berikan, yang bisa kita manfaatkan untuk berdakwah, yang bisa kita manfaatkan ya walau hanya mendakwahkan satu ayat, walau mendakwahkan satu hadis, walau mendakwahkan dengan satu hikmah saja, yang dengannya mungkin ada orang yang kemudian mendengar, akhirnya bertaubat, akhirnya dia mendapatkan hidayah, akhirnya seluruh ibadah yang dia lakukan semenjak dia taubat itu akan mengalir ke rekening pahala kita walaupun kita sudah mati. Dan itulah pembahasan yang tadi kita bahas ya, kalau seorang ibnu Adam, seorang manusia itu mati, bahkan terputus amalannya kecuali 3, ya, yang masyhur yang sering dibahas juga ya: sedekahun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan, ya, anak soleh yang mendoakan. Nah, di antara adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Selama ilmu itu bermanfaat, membuat orang itu sadar, membuat orang itu kemudian semangat beribadah, dia menjadi takut kepada Allah, dia takut kepada kematian, lalu dia beramal. Amalan-amalan yang datang setelah ketakutan dan kekhawatiran itu yang sudah kita tanamkan dalam hati mereka, itu mengalir kepada rekening pahala kita. Jadi mau kita tidur ya, itu tiba-tiba mendapatkan pahala. Mau kita lagi makan, itu tiba-tiba mendapatkan pahala. Bagaimana sih rasanya kita seandainya rekening saldo kita ya, di uang kita tiba-tiba terisi, ya. Setiap hari terisi. Ada yang ngirim tiba-tiba transfer 10 juta, ada lagi kemudian transfer 100 juta, ada transfer 1 miliar ke rekening kita. Kita nganggur, nggak ngapa-ngapain. Ya itulah keberuntungan seorang pengajar kebaikan. Jadilah orang yang mengajarkan kebaikan, maka kita akan melihat ya sesuatu yang akan membelahkan mata kita. Kita akan terkejut dari mana ini semua. Ya, mungkin ketika nanti kita di akhirat, ya, kita sebagai yang mengajarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan ya ke orang-orang, kita akan terbelalak. Ini saya di dunia hanya ngamalkan ini loh. Kok saya bisa mendapat pahala yang begitu besar dan begitu tingginya? Dari mana ini semua? Ternyata setelah dijelaskan itu adalah kebaikan dari orang-orang yang kita ajarkan. Maka dari itu ya teman-teman sekalian, jamaah sekalian, jangan pernah pelit untuk menyebutkan atau mengajarkan kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Karena bisa jadi dengan satu kata saja itu bisa menjadi pintu hidayah mereka terbuka, ya, menjadi wasilah di mana mereka akan mendapatkan hidayah walaupun dengan satu kalimat atau satu kata yang kita ucapkan kepada mereka. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, assalamualaikum. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita semua dan mengumpulkan kita kelak di Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa ahsanallahu ilaikum. Nah. Wajazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz. Nah,
Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jazakallahu khair wa barakallahu fik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Ayub Hafizahullah Ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat kita pahami, dapat diamalkan dan juga dapat didakwahkan walaupun satu ayat ya Ustaz. Insyaallah. Nah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Seperti biasa yang ingin bertanya bisa langsung di unmute saja speakernya atau bisa melewat lewat kolom chat, nanti insya Allah Anda bacakan. Bagi yang mau bertanya dipersilakan, tafadhol tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Agak Sehat kurang ya. sehat ini Ustaz. Oh Mohon doa gitu, mudah-mudahan dikasih sehat. syukurlah. Iya, Ya. pantesan tadi saya lihat mana ini Bu Mas belum masuk-masuk. Iya, Saya amin. tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Iya, masih aneh. Alhamdulillah nih masih diberi Allah setiap lagi disayang dan kemudian dikasih kekuatan. Ini ada pertanyaan sedikit, sesuatu yang menggelitik Ustaz. Tadi disampaikan bahwa kita menujunya Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala ini tidak ada jalan lain kepada melaluinya Rasulullah ya Ustaz. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang dengan salah satu umahat bahwa ada subhat yang sampai kepada salah satu umahat bahwa beliau tidak begitu dengan hadis Ustadz. Hadis artinya tidak begitu kenapa dia bukan kepada Rasulullahnya tetapi pembawa hadis misalnya di sini kita belajar hadis Bukhari Muslim gitu. Nah, Bukhari itu kan Imam Bukhari itu rahimahullah itu kan manusia yang hidup setelah Rasulullah wafat sekian ratus tahun setelah itu gitu loh. Artinya dia meragukan dari Imam Bukharinya, tapi bukan Rasulullahnya, sehingga dia mencukupkan dengan Al-Quran saja. Itu saya sampaikan ke beliau bahwa saya berusaha memasukkan bahwa kalau dipahamin Al-Quran saja berarti syahadatnya itu bisa jadi sadatnya itu terputus gitu loh Ustadz. Artinya tidak ada Muhammad dan Rasulullah. Dia bilang tidak, saya mengakui Muhammad Rasulullah tapi tidak kepada hadis. Hadis itu banyak yang ada sahih, ini ribet, belajar hadis itu ribet gitu Ustadz. Artinya di sini apakah ini disebut dengan ingkar hadis, artinya orang yang mencukupkan sebagaimana pernah awal-awal kita belajar yang hanya beriman kepada Al-Quran saja, atau bagaimana Ustadz mensikapin ada yang seperti ini? Kan tadi Ustadz bilang kalau kita memberikan sesuatu, ada orang yang tidak dalam koridornya, kita memberikan suatu ilmu, mudah-mudahan ini kan menjadi amal ya Ustadz, tetapi kan harus disertai ilmu yang benar gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, ini fakta ini bukan merupakan fakta yang baru terjadi di zaman ini. Fakta orang-orang yang mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat. Jadi mereka, ya, para ulama menyebutnya dengan mungkirus sunnah. Itu orang-orang yang mengingkari sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan apa? Mengatakan kafanal Quran. Cukup bagi kita Quran. Nah, tentunya seseorang ketika dia mengadopsi suatu pemahaman, terutama pemahaman sesat, ini tidak mungkin dia tidak memiliki syubhat. Pasti ada syubhat di situ. Pasti ada alasan. Dalam berbagai alasan akan sampai kepada satu titik di mana dia pada endingnya tidak akan menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kasus yang seperti ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah prediksi sendiri itu dalam hadisnya. Kan ada hadis Nabi menjelaskan, hampir saja akan datang sekelompok orang
yang mereka duduk-duduk di atas sofa-sofa mereka, kemudian mereka ketika sampai kepada mereka hadisku, dan mereka mengatakan cukuplah bagi kami Al-Quran. Nah, di antara ya orang-orang yang ya kemudian dipakai oleh orang-orang kafir untuk merusak Islam, di antaranya adalah mereka ini. Ya, ada salah satu rujukan mereka, orang-orang yang mengingkari sunnah itu. Karena agak lupa namanya, pokoknya Dr. Adnan. Nama panjangnya anak agak lupa, tapi namanya adalah Dr. Adnan. Ini kalau tidak salah ada di Yordania. Ini termasuk ya pentolan orang-orang yang mengingkari sunnah, yang memberikan bantahan kepada para ulama sunnah. Baik Imam Bukhari dikritik ya, Imam Muslim, imam-imam yang menulis kitab-kitab sunnah, kemudian mengkritik juga ya Syekh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, semuanya ulama-ulama yang menjadi ikon dalam tauhid, ikon dalam hadis, ikon dalam sunnah ya. Ini diserang dengan berbagai syubhatnya. Nah, di antara poin yang diangkat dan menjadikan hujah oleh dia adalah permasalahan kredibilitas hadis itu sendiri. Ya, apakah hadis itu valid dari Nabi? Apa memang benar hadis itu ya berasal dari Nabi SAW? Jadi setan pun dalam menyesatkan manusia kan bertahap. Tidak langsung kepada menyuruh mereka langsung syirik kepada Allah. Tidak. Tetapi ya ada tahapan-tahapan, step by step. Makanya Allah sebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan dalam menyesatkan manusia itu dengan bertahap. Nah, pertama kita itu akan dibuat dulu untuk ragu terhadap sebuah hadis yang sahih. Ya. Hadis yang dimana para ulama secara sepakat, tidak ada satupun yang khilaf di antara mereka. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Seperti Imam Bukhari di dalam sahihnya. Sahih Bukhari itu, ya, kalau kita mau menelitik saja, ya, kita mau mengkaji perkataan para ulama. Dari semenjak Bukhari menulis kitab sahihnya, ya, itu tidak ada satupun celaan kepada Imam Bukhari. Maknanya apa? Kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab yang diterima oleh umat, oleh para ulama, semenjak ditulis sampai zaman kita sekarang. Tidak ada yang menolaknya. Oh, berarti ini masuk dalam ijma dong, kesepakatan. Bagaimana kaum muslimin sepakat untuk menerima kitab ini dan menobatkannya sebagai kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Orang yang kemudian mengkritik sebuah hadis dari jalur isnad atau sanad, itu berarti adalah orang yang tidak paham terhadap ilmu hadis itu sendiri. Kenapa kita sebutkan tidak paham? Karena dia tidak tahu bahwasanya para ulama hadis dalam meriwayatkan atau menerima riwayat seorang ahli hadis itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Ada orang yang mengaku, saya mendengar syekhkum meriwayatkan dari syekhnya, dari Nabi SAW. Tidak langsung diterima. Karena periwayatan seperti itu akan dimintakan pertanggungjawabannya, diminta kredibilitasnya itu, validnya itu seperti apa. Siapa? Kamu dari siapa kamu mendengar hadis ini? Dari si fulan. Ditanya, si fulan mendengar dari siapa? Dari si fulan. Dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan sampai Nabi SAW. Baik. Jalur periwayatan itu akan dicari lagi oleh para ulama dari jalur yang lain. Dilihat jalur lain. Ada enggak jalur yang sama? Ketika tidak ada jalur yang sama atau ketika tidak ada periwayatan yang sama, maka periwayatan itu disebut sebagai riwayatun syaddah. Syad. Riwayat yang menyendiri. Riwayat yang tidak ada semisalnya. Riwayat syaddah dalam ilmu hadis itu ditolak, tidak diterima. Ya. Jadi satu periwayatan itu harus dirinci secara detail. Perawinya siapa? Apakah dia adil? Ya, apakah dia itu orang yang soleh dalam beragama? Apakah dia orang bertakwa? Kalau dia orang zalim, ahli maksiat, sudah pasti periwayatannya tidak diterima.
Jadi para ulama hadis dalam menerima riwayat itu tidak hanya sekedar batas dia pintar atau tidak dalam menghafal, tidak. Sampai kesolehan dan ketakwaan dia itu dijadikan ya pertimbangan. Kemudian dilihat orang ini dalam meriwayatkan hadis apakah menggunakan hafalannya ataukah menggunakan kitabnya. Sedemikian detailnya. Kemudian dilihat apakah sanad dia, apakah maksudnya gitu, apakah periwayatan dia terhadap hadis ini dia dengar langsung oleh syekhnya atau dia dengar dari orang lain. Ada perantara di antara keduanya. Kalau ada perantara berarti hadis ini dhaif. Hadis ini riwayatnya lemah, tidak bisa diterima. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi dilihat apakah dia itu adalah perawi yang adil. Kemudian yang kedua adalah perawi yang dhabit. Ya. Kemudian yang ketiga apakah sanadnya muttasil. Ini syarat-syarat diterimanya hadis. Atau dikatakan hadis sebagai hadis yang sahih. Kemudian yang keempat, apakah hadis itu terdapat ilah? Ilah ini apa? Cacat. Cacat dalam sanad. Seperti tadi di antaranya contohnya adalah syadah yang tadi kita telah bahas. Kemudian apakah di dalam hadis ini ya terdapat hal-hal yang bisa membuat hadis itu dhaif, ya, membuat hadis itu tidak diterima. Banyak sekali persyaratan-persyaratan yang kemudian disyaratkan oleh para ulama untuk menjadikan hadis itu adalah hadis yang sahih. Kalau ada yang mempertanyakan, ya, Imam Bukhari juga manusia, ya, para perawi hadis itu ada manusia. Masalahnya di sini, ya, beliau ketika datang dengan sebuah periwayatan tidak sendirian. Yang lain pun datang dengan periwayatan yang sama, dengan membawa hadis yang sama. Misalkan gini, Imam Bukhari ketika membawa sebuah hadis, misalnya, ya, berkaitan dengan sholat. Atau hadis tentang tadi lah, apa namanya, seorang muslim itu harus tidak boleh dia itu menghadap kiblat ketika buang air besar, buang air kecil. Ternyata Imam Bukhari tidak sendirian dalam membawakan hadis ini. Oh, Imam Muslim dalam sahihnya juga membawakan hadis tentang ini. Oh, Imam Abu Dawud dalam sunannya membawakan hadis tentang ini. Oh, Imam Tirmidzi dalam sunannya juga membawakan hadis ini. Oh, Imam Ahmad dalam musnadnya membawakan hadis ini. Imam Malik bin Anas membawakan hadis tentang ini. Padahal Imam Bukhari sama Imam Malik tidak pernah ketemu, ya, jauh. Antara Imam Malik dengan Imam Bukhari itu satu orang perantara, ya. Lebih tua Imam Malik. Tapi Imam Malik juga membawakan hadis ini. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata tidak mungkin Imam Bukhari bohong, ya. Tidak mungkin Imam Bukhari bohong karena para imam-imam yang lain juga membawakan periwayatan yang sama. Karena memang ada jalurnya, ada periwayatannya. Dan ini harus kita pahami bahwasanya suatu hadis itu ketika telah dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang sahih itu setelah perjalanan yang panjang. Tidak serta-merta sembarangan, oh ini kemudian sahih begitu saja, tidak. Dicek, benar-benar dicek. Satu persatu perawinya. Satu persatu jalur periwayatan. Ya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang seperti itu? Tentunya yang namanya syubhat itu tidak akan hilang kecuali dengan ilmu syar'i. Kita bisa sampaikan kepada mereka hujah-hujah para ulama dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penghukuman para ulama terhadap hadis yang sahih. Kita bisa nukilkan kepada mereka bagaimana ya pujian para ulama kepada Imam Bukhari terhadap sahihnya. Ya, semua itu bisa kita berikan kepada yang bersangkutan dan mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Seperti itu mungkin ya. Jazakumullah khair. Ini sudah keluar dari waktunya ini, Masya Allah. Ya, Ustaz, jazakallah khair. Memang Ya. subhat itu luar biasa, Ustaz. Ya, memang harus dipahamin dengan ilmu ya, Ustaz. Subhat di mana-mana, Nah, Masya Allah. iya, La maka haula dari itu wala ya, quwwata. itu belum berkaitan lagi dengan apa namanya. Tadi kan bisa jadi orang selamat dari satu pintu, di pintu lain dia tergelincir seperti itu kan. Bisa jadi dia selamat dalam satu bab, dalam bab-bab yang lain tergelincir. Makanya kita harus tetap belajar apapun itu.
Iya Ustadz, karena yang dia pahamin dari belajar dari Ustadznya itu bahwa mencukupkan dengan Al-Quran. Saya sendiri mendengarnya gontar gitu loh Ustadz. Artinya pada saat kita merasa sudah duduk di taklim membahas Al-Quran, ternyata kita tidak selamat. Itu yang membuat saya semakin takut gitu loh Ustadz. Ternyata Ya, benar. demikian halnya. Gitulah Ya. betapa dia mencintai Al-Quran, tetapi di satu sisi lain ternyata yang yang mengerikan buat diri, maksudnya buat diri kita masing-masing, artinya waktu kita duduk jangan merasa dulu gitu loh Ustadz ya, harus memang berhati-hati gitu loh, artinya merasa bahwa sudah mengkaji, merasa sudah selamat gitu loh, padahal duduk di situ ternyata mengingkari satu yang lain. Memang pintu-pintu yang setan itu luar biasa banyaknya Ustadz ya. Astagfirullah, la haula wala Ya. quwata illa billah. Kalau dia mengklaim Jazakallah bahwa khairan. dia mencintai Al-Quran, Al-Quran menyatakan di dalam Al-Quran itu sendiri, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu jelas ayatnya. Ah, Allah menyebutkan apa yang Nabi perintahkan lakukanlah oleh kalian, apa yang Nabi larang maka jauhkan diri kalian dari hal itu. Ini perintah Allah dalam Al-Quran untuk apa? Untuk mengambil syariatnya Nabi Muhammad. Makanya dalam Al-Quran itu kan tidak ada satu syariat pun yang tidak bisa kita lakukan, tuh tidak ada. Kalau orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi, ya, kemudian mereka membaca ayat ini, kira-kira bagaimana pengamalan mereka terhadap ayat itu? Bagaimana mereka mengamalkan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Lakukan apa yang Nabi perintahkan dan jauhi apa yang Nabi larang. Apa yang mereka bisa perbuat dari ayat? Bagaimana pengamalan mereka terhadap ayat itu? Kan itu terdapat kontradiksi. Jadi Allah sendiri dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk rujuk kepada hadis dalam ayat itu. Allah memerintahkan kita untuk rujuk kepada hadis. Apakah masuk akal? Ya, apakah masuk di akal kita? Allah memerintahkan kita untuk rujuk kepada hadis. Tapi Allah sendiri tidak menjaga hadis Nabi dari apa namanya pengklaiman dusta, ya, dari kebohongan, dari kelemahan. Tidak mungkin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan Al-Quran itulah kami yang jaga. Itu jaminan dari Allah. Allah yang menjamin Al-Quran itu untuk dijaga. Sekarang pertanyaannya, mungkin tidak ada orang yang bisa merubah satu ayat pun, satu huruf pun dalam Al-Quran? Kan tidak mungkin. Tidak ada yang bisa merubah satu huruf pun dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi itu dengan adanya sanad itu sendiri, itu membedakan dan menjadikan agama kita itu unggul dibandingkan agama-agama yang lain. Di Islam itu jamaah, ya, di Islam kita ini, agama kita ini, saking kuatnya penjagaan Allah terhadap agama kita, ucapan Rasulnya saja tersusun rapih di kitab-kitab. Ucapan Rasulullah itu tersusun rapi. Ucapan Allah atau kalamullah itu tersusun rapih dalam Al-Quran. Beda. Jadi ada kitabullah, ya, ada kitab yang berisi firman-firman Allah, tidak tercampuri dengan perkataan manusia satu orang pun. Baik Rasulullah pun tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran perkataan Rasulullah, tidak ada. Semuanya murni kalamullah. Baik. Kemudian kita punya, ya, Allah jaga kita, ya, ucapan Rasulullah. Sampai ada yang namanya kutub tis'ah. 9 kitab rujukan hadis, kitab induk hadis, kutub tis'ah. Itu semua penjagaan dari Allah terhadap kalamnya Rasulullah. Di agama sebelum kita tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena mereka nggak punya sanad. Injil, Taurat, ya, Zabur, semuanya tercampur. Baik perkataan Allah dalam kitab-kitab suci itu, baik, ya, dengan perkataan para rasulnya, campur aduk dalam kitabnya itu. Sampai para ahli kitab kan berapa banyak Allah sering apa namanya menyalahkan mereka dalam Al-Quran. Kenapa kalian mentahrif kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan? Ditahrif, diubah. Kitab sucinya diubah. Sekarang umat Islam bisa tidak mengubah? Tidak bisa. Karena Allah sendiri yang menjaga. Allah jadikan itu sebagai fitnah, sebagai ujian bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka, Yahudi dan Nasrani, mudah sekali untuk merubah kitab suci mereka. Jangankan kitab Rasulnya, kalam Rasulnya, kitab suci mereka saja yang itu adalah kalamullah, mereka rubah. Kita, ya,
Jangankan Al-Quran, hadis saja itu terjaga di kita umat Islam. Jadi ucapan Rasul saja itu terjaga. Terjaga dengan apa? Dengan sanad. Apalagi Al-Quran. Belum lagi ucapan para sahabat. Oh, itu sudah terbukukan. Kita bisa merujuk kepada kitab namanya Al-Musannaf. Musannaf itu ada 2 karangan. Musannaf Ibnu Abi Syaibah sama Musannaf Abdul Razak. 2 kitab ini menjadi rujukan para ulama sejak dahulu sampai sekarang dalam merujuk kepada perkataan para sahabat. Bisa dibayangkan. Perkataan para sahabat saja dalam Islam itu sudah dibukukan. Adakah yang seperti ini di agama Nasrani? Adakah seperti ini di agama Yahudi? Tidak ada. Tidak ada. Perkataan sahabat Rasul itu dibukukan. Dibukukan. Terjaga. Terjaga. Dan itu semua jaminan dari Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka disebutkan oleh para ulama di antara Abdullah bin Mubarak, ya, alul hadis itu adalah mereka adalah para penjaga. Jadi kalau seandainya di langit itu ada malaikat yang menjaga langit, maka di atas muka bumi ada para ulama ahli hadis yang menjaga, ya, keaslian dari sanad itu sendiri. Karena agama itu, kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minaddin. Sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau tanpa sanad, maka setiap orang akan mengucapkan apa yang dia inginkan. Jadi orang ahli bid'ah akan mengucapkan apa yang dia inginkan, dia nisbatkan kepada Rasulullah. Orang kafir, orang zindik, orang munafik akan mengucapkan sesuatu lalu dia nisbatkan kepada Rasulullah, ya, seenak dirinya sendiri. Ya, itu kalau seandainya nggak ada isnad, nggak ada sanad. Tapi dengan adanya sanad, ya, umat Islam bisa menjaga agamanya, bisa memisahkan mana perkataannya Allah, mana perkataannya Rasulullah, mana perkataannya para sahabat, mana perkataannya para ulama. Semua dalam Islam itu terpisah dan secara rapih terbukukan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ustadz, maksudnya kemarin saya pun juga sampaikan ke ibu itu bahwa yang Ustadz tadi sampaikan juga ayat itu bahwa apa yang dari Rasulullah ambil, yang Rasulullah tinggalkan. Kemudian saya sampaikan juga di surat Ali Imran ayat 31 itu bahwa jika mencintai Allah ikutin aku. Tapi dia menafsirkan ikutin aku di situ ikutin Allah bukan Rasul gitu loh Ustadz. Di situ ada lagi apa subahatnya. Padahal yang kalau atiullah ati rasul itu kan maksudnya itu kul in kuntum tuhibbunallah itu kan ikutin rasul kan Ustadz. Di situ bukan Allah kan. Nah, dia bilang tidak. Di situ adalah mengikutin Allah gitu loh. Terus saya juga bilang ini terus waktu pas saya bilang ikutin rasul, kalau Rasul bilang begini, jadi Bu bagaimana seperti itu? Dia diam. Pada saat tidak bisa menjawab, dia diam. Memang kalau orang subahatnya muncul ya Ustadz pada saat dia berhenti, karena sesuatu yang batil pasti tidak ngebulat ya Ustadz. Benar. Dia ngebulat dianya. Kebatilan. Nah, ya ngebulat ya ngebulat dianya. Jadi pas dia bilang coba Ibu Met waktu ini dia sampaikan juga tadi begitu yang disebutnya apa namanya sholat tarawih itu kan juga tuh itu kan buat saya bilang bukan Bu, itu bukannya sesuatu yang itu kan Rasulullah pernah lakukan, itu kan hanya diteruskan sama. Jadi setiap di ini tuh dia bantah gitu loh. Yang bahasa saya satu Ustadz yang membuat saya sedih dan juga menginikan kepada dirinya kita ini barangkali buat kita semua di sini kita harus bersemangat betul-betul untuk belajar sungguh-sungguh, jangan memilah-milih gitu loh. Apa yang datangnya dari Allah dan Rasul itu buat saya nih pelajaran besar gitu loh. Artinya jangan pernah merasa aman, karena yang saya ingat Ustadz luruskan saya, pada saat kita merasa aman pada saat itulah kita sebenarnya tidak aman. Artinya orang yang aman merasa aman itu hanyalah orang-orang kafir ya Ustadz. Yang tapi kita harus tetap merasa bahwa kita harus merasa bahwa dalam posisi yang harus terus-menerus harap dan takut kepada Allah Ta'ala itu harus menerus seperti itu. Itu Ustadz. Maaf, Iya, benar. sudah lewat waktunya. Jazakallah khair. Iya. Alhamdulillah.
Barakallahu fiik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, sedikit saja menambahkan berkaitan dengan tadi ayat yang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan Nabi Muhammad, kalau engkau cinta kepada Allah, ikutilah aku. Aku di sini kembali ke Allah apa kepada Nabi? Ayatnya ini berarti menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak paham ayat itu. Di awal ayat itu sudah disebutkan oleh Allah kul. Kul ini artinya ya katakanlah. Katakannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad tentunya. Al-Quran ini turunkan kepada Nabi Muhammad. Wah Muhammad katakanlah. Berarti kalimat setelah katakanlah ini ya itu kembali kepada diri Nabi SAW. Ya, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Akunya ini siapa? Kan perkataan Nabi Muhammad. Karena Allah sudah menyebutkan dalam awalnya kul, katakanlah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Bukan akunya. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Allah. Enggak. Tapi kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku Nabi Muhammad. Karena di sini Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk mengucapkan ini kepada kaumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun kitab tafsir yang menafsirkan dengan pemahaman ittabi'uni di situ adalah mengikuti Allah. Berarti di sini jelas ya yang bersangkutan itu mencoba memahami Al-Quran dengan logikanya, dengan akalnya, tidak merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang muktamad. Kita itu punya kitab tafsir yang muktamad loh. Kita punya kitab tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir ya. Itu kitab-kitab tafsir yang bisa kita iktimatkan, bisa kita sandarkan pemahaman kita terhadap kitab-kitab tafsir tersebut. Masalahnya kalau ternyata kita ya berselubung dalam mempermasalahkan isnad lalu kita mengingkari hadis, jangan-jangan kita adalah orang yang memang mau memahami agama dengan logika kita. Jadi jangan kita bersembunyi di balik saya tidak menerima hadis Rasulullah. Enggak, langsung aja to the point. Saya mau memahami Al-Quran melalui logika saya. Seperti itu ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mungkin waktunya sudah habis ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nah, Ya, baik. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Syafakillah Ibu Met, la basa tahurun insyaallah. Amin, insyaallah. Alhamdulillah. Syafakillah khair atas pertanyaannya, Masya Allah. Semoga kita semua ini istiqomah berada di jalan yang lurus seperti jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Syafakillah Bu Met. Amin. Makasih Umu Ustaz juga Akmal. pertanyaannya menambah wawasan banget, menambah semangat. Iya, iya. Iya, Ustadz sedikit tadi nambah. Memang dia tidak mempercayain tafsir juga. Dia bilang tidak oh perlu ya, baca tafsir. Ya, dia Masya Allah, menyampaikan juga Masya bahwa Allah. tidak perlu membaca tafsir, nggak perlu gitu loh. Makanya saya bilang tuh semakin gemetar gitu loh, Ustadz. Ya sudah, Saya ketemu setidaknya gini Bu Met, itu kan ayat kan dengan bahasa Arab. Dia paham bahasa Arab enggak? Pertanyaannya itu dulu. tidak juga, Oh, enggak paham Ustadz. bahasa Arab, ya susah. Bagaimana dia mau memahami Al-Quran? Dia kan gini, dia menolak hadis, dia menolak kitab tafsir. Pertanyaannya untuk memahami Al-Quran kan perlu bahasa Arab. Dia sudah paham bahasa Arab belum? Itu soalnya depan itu ada kata kul, katakanlah. Dia paham enggak itu? Kalau itu ada kata kul, berarti kan kalimat setelahnya kembali kepada Nabi Muhammad kan? Nah, itu masalahnya. Iya, saya sudah sampaikan juga seperti itu, Ustaz. Tetapi kan kalau pada saat hijab, kalau saya membahasakan kalau basiro itu sudah tertutup, kan kita mau ngomong apa saja kan dia tetap tidak mau gitu loh, Ustaz. Artinya yang dia Benar. pegang adalah dari ustadznya gitu loh. Tidak, saya cukup ini yang saya pegang saat ini adalah saya mencukupkan, saya tidak perlu baca menghabiskan waktu belajar hadis gitu loh. Cukup dengan belajar Al-Quran saja gitu loh. Wah, Ya. luar biasa. Sebenarnya gini ya, untuk yang seperti itu Heeh. ada kaidahnya kita itu. Apa tuh, Kita Ustaz? menghadapi orang-orang seperti itu memang perlu untuk kita bimbing sekali dua kali. Tapi ingat kita jangan pernah untuk bosan memberikan nasihat kepada dia, menunjuki dia jalan kebenaran. Karena bisa jadi orang-orang seperti itu hanya sekedar taklid doang sama ustadznya. Dia sendiri tidak punya apa namanya pondasi dasar yang kuat dalam beragama. Maksud Ana gini, kita dalam bermuamalah, bolehlah kita itu kemudian menjelaskan kepada dia, oh yang benar seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti yang di luar itu salah. Nah,
bab-bab muamalah kita sama dia itu tetap kita jalankan selama dia itu tidak mengibarkan bendera permusuhan yang sampai menyerang kita. Dalam arti kata kita masih buka tuh kesempatan bagi dia seandainya Allah bukakan secercah saja pintu hidayah. Jadi ketika dia mendapatkan hidayah, kita kan nggak tahu nih, ya. Suatu saat dia mendapatkan hidayah, dia keinget sama Bu Met. Akhirnya dia ngubungin Bu Met, ya. Akhirnya dia kemudian minta masukan dari Bu Met lagi. Maksud saya orang-orang yang seperti itu jangan sampai terputus hubungan kita sama mereka, ya, agar pintu-pintu dakwah suatu saat ketika terbuka itu bisa masuk dari wasilah kita. Karena Anda nemuin banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu, ya. Ketika dia sudah sampai ke titik bosan dengan pemikiran seperti itu, atau titik di mana dia lelah, atau titik bulat, ya, bingung, dia akan teringat sama orang-orang yang dulu mungkin pernah dia debat, mungkin dia pernah ya dia diskusi. Nah, itu dia akan ngikuti sedikit demi sedikit, ya. Mungkin itu yang perlu diingatkan dalam bab ini, ya. Allah sebutkan kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Dulu seperti itu juga lah kalian. Maksudnya apa? Setiap dari kita itu ada tahap di mana kita itu tidak tahu sesuatu, ya. Ketika orang yang membawakan kebenaran ilmu itu kepada kita dengan kekerasan, fitrah kita sebagai manusia itu akan menolak. Maka dari itu sampaikanlah dengan perkataan yang baik. Allah ingatkan kepada Nabi Musa dan Harun. Padahal yang mau ditemuin Fir'aun. Mengatakan, Ana rabbukum la'ala. Saya adalah Rabb kalian yang tertinggi. Tapi Allah katakan kepada Nabi Musa dan Harun, Faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah oleh kalian kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Itu apa? Itu adalah siasah kita, ya. Siasah kita, metode kita, strategi kita dalam berdakwah kepada orang lain dengan kelembutan yang semoga Allah Azza wa Jalla membukakan secercah hidayah kepada mereka. Mungkin itu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Iya, iya Ustadz, itu saya lakukan. Malah justru saya minta dari mana dia belajar. Boleh nggak saya tahu Ustadznya seperti apa? Dia kirim saya video-video dengan siapa gurunya dia belajar gitu loh. Ini loh Bu Met pahamin dulu. Nanti Bu Met pasti senang nih teman nih. Dia kasih supaya saya mengikut dianya gitu loh Ustadz. Jadi dia kasih banyak share saya dengan Ustadz dia pemahamin yang tetap dengan Al-Quran itu gitu loh. Ya, Iya, saya belajar menahan diri untuk tidak post dianya seperti tadi Ustadz bilang benar, kalau saya ini benar. kan mental gitu loh, putus gitu loh. Jadi saya Iya, belajar benar. tidak semua saya keluarkan dalam arti kata saya sampaikan yang 331 tadi dia berbantah, ada 3 ayat ya sampaikan dia bantah. Oke, saya stop dulu gitu loh, belajar untuk menahan diri. Terus Masya dia Allah, kasih Masya Allah. share saya share buat yang dia bilang ini loh Ustadznya, dia kirimin saya banyak ini tapi ada cuma 1-2 yang saya baru dengar, yang saya lihat waduh Iya. ini nanti ya Bu Met saya kasih lagi Bu Met, wah pokoknya ini sip anu lagi ya saya ya memang ternyata memang harus belajar sabar ya Ustadz, Benar, mudah-mudahan benar. Allah Dalam dakwah berikan butuh sabar. kesabaran. Iya, saya memang itu saya belajar sabar walaupun di satu sisi gemeter rasanya, tetapi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk tadi itu bisa saya karena orang ini bersemangat, kita akan kalau saya punya kewajiban di sisi Allah Ta'ala pada saat kita tahu ini tidak pada koridornya, kita punya kewajiban untuk menyampaikan gitu loh, walaupun tidak bisa serta-merta begitu Ustadz, insya Allah. Ya, Masya Alhamdulillah Allah. hari ini saya dapat pencerahan dari Ustadz, mudah-mudahan menjadikan sesuatu kebaikan buat saya dan kita semua di sini. Allahumma amin. Mohon maaf Amin, amin, ibu-ibu amin. semua sudah menghabis banyak waktu ini. Insyaallah la kata illa billah. Baik, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang disampaikan dan kulangan waktu oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah ta'ala. Semoga Ustaz Ayyub hafizahullah ta'ala dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap istiqomah, insyaallah istiqomah di jalan lurusnya seperti jalan orang-orang yang diberi nikmat. Dan juga semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wabarakatuh. khair. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah.